Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Abu Darda berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Kau uji aku dengan nikmat-nikmat, lalu aku bersyukur. Itu lebih aku sukai daripada Kau uji aku dengan musibah-musibah, lalu aku harus bersabar." Syukur dan sabar, dua kata singkat, tetapi memiliki makna yang seluas samudra. Syukur dan sabar adalah dua sikap positif manusia ketika mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Syukur dan sabar merupakan dua jalan untuk menuju ridho Allah dan mencapai derajat tertinggi. Dengannya, seorang hamba dinyatakan lulus dalam ujian dan cobaan yang ditimpakan kepadanya, sedangkan dua sikap yang bertolak belakang ketika menerima ujian adalah kufur dan murka. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bersyukur. Sungguh, nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tidak bisa dihitung jumlahnya. Mulai dari nikmat hidup, sehat, nikmat kondisi alam seperti hujan, nikmat hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Bersyukur merupakan wujud rasa terima kasih atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan hamdalah. Namun tentu harus diikuti pula dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir, menyisihkan sebagian harta kepada yang berhak, dan sebagainya. Maka pertanyaan yang senantiasa menghentak kita di setiap saat adalah, sudahkah kita bersyukur? Sungguh, Allah adalah hakim yang maha adil. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang istiqomah di jalannya, baik ketika mendapat nikmat maupun ketika ditimpa musibah. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 10, Allah telah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." Sesungguhnya nikmat juga merupakan ujian bagi kita, umat manusia. Bagi orang-orang kaya, ujian mereka adalah bagaimana memanfaatkan harta mereka. Apakah dinikmati sendiri, ataukah tetap ingat bahwa dalam harta mereka terdapat hak fakir miskin. Dengan demikian, mereka senantiasa menyisihkan bagian dari hartanya untuk membantu sesama, berinfak, dan mengeluarkan zakat. Jika kita kaya, bersyukurlah karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat membantu sesama, mengeluarkan zakat, memiliki kesempatan besar naik haji, membantu pembangunan masjid, dan sebagainya. Bersyukurlah kita menjadi perantara Allah untuk berbuat kebaikan dengan harta di dunia ini. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jika kita miskin, bersyukurlah karena kita dibebaskan dari harta dunia yang sering menyilaukan dan menyesatkan. Bersyukurlah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengannya daripada sibuk mengurus bisnis yang menguras waktu. Bersyukurlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita selalu dekat dengannya
dan tidak berpaling darinya. Bersyukurlah karena kita telah kaya hati dan iman, serta dijanjikan kekayaan dan di surga kelak. Ingatlah bahwa nikmat merupakan ujian sebagai sarana seleksi dari Sang Pencipta untuk hamba-hambanya. Apakah lantaran nikmat dunia mereka akan melupakannya, kemudian menuhankan harta benda, ataukah tetap istiqomah di jalannya dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang dipertuhankan? Firman Allah yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Ibrahim ayat 7. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, selanjutnya bersabar. Sabar adalah satu kata singkat yang mudah diucapkan, memiliki arti yang dalam, tapi sangat sulit dipraktikkan dan diterapkan dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Sabar sesungguhnya bagaikan pelita di tengah kegelapan. Ia menjadi penerang di kala hati dan mata dalam keadaan gelap, menjadi penenang di kala gundah, menjadi pencerah di kala pikiran pusing. Sungguh, sabar merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Dia telah menegaskan kepada hamba-hambanya agar meminta tolong kepadanya dengan sholat dan sabar. Lihatlah betapa besar arti sabar, sehingga disandingkan dengan sholat sebagai media untuk meminta tolong kepada Allah. Sebab sabar merupakan salah satu nyawa dalam meningkatkan kualitas ibadah. Misalnya, sholat merupakan ibadah yang relatif berat, terutama sholat isya dan subuh. Namun, dengan sabar dan khusyuk, hilanglah persepsi berat. Akhirnya sholat isya dan subuh tumbuh menjadi sebuah rutinitas yang dijalankan dengan hati dan dianggap sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, teringat kisah perjalanan Rasulullah SAW yang dengan kesabaran dan keteguhan hatinya memperjuangkan Islam di padang pasir yang panas, di tengah ratusan hingga ribuan orang kafir yang membencinya dan bersiap selalu untuk membunuhnya. Beliau bersabar mendakwahkan Islam, bahkan ketika harus melalui deraan dan ujian maha berat, hanya untuk mendapatkan satu orang pemeluk Islam. Orang yang kuat imannya akan diuji sesuai dengan batas kekuatan iman mereka. Ujian kepada hamba-hambanya yang beriman merupakan wujud kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, bahwa Dia tidak salah dalam memilih kekasih-kekasihnya. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, maka Allah akan membiarkan ujian ataupun nikmat yang diberikan kepada mereka agar mereka benar-benar menikmati Tuhan baru mereka. Kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih sebagai konsekuensi kekufurannya karena menuhankan harta benda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong di kala menghadapi masalah dan musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sungguh, jangan gadaikan kenikmatan dunia yang fana dengan kenikmatan surga yang kekal. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Selanjutnya dalam surah Toha 132, Allah telah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat baik itu adalah bagi orang yang bertakwa."
Sahabat mencukur hati yang berbahagia, semoga saja dengan syukur dan sabar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan menjadi kekasihnya, menghuni surga yang dipenuhi kenikmatan, bersanding dengan Rasulullah SAW serta orang-orang beriman. Sahabat mencukur hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi pendek ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dapat meningkatkan nilai syukur dan sabar kita, serta sholat kita, sehingga kita akan mendapat ganjaran pahala di surga. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.